Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah mengabadikan satu malam yang begitu istimewa dalam satu surah khusus, yaitu surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang insyaallah artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan jika kita hitung setara dengan lebih dari 83 tahun. Yang artinya satu malam Lailatul Qadar saja itu lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun atau lebih dari 996 bulan. Subhanallah. Namun pertanyaannya hanya satu. Apakah kita benar-benar untuk menginginkan malam itu? Ataukah kita hanya sekedar mengetahui keutamaannya tanpa kesungguhan untuk meraihnya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar tidak diberikan kepada orang yang santai-santai dan bermalas-malasan. Ia adalah hadiah bagi hamba yang bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, beliau meningkatkan ibadahnya secara luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, yang artinya beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bayangkan, seorang Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk ke surga, namun tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Hingga ada yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat bisa sampai membengkak kakinya. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa kesungguhan dalam ibadah bukan hanya semangat di awal Ramadan, tetapi justru memuncak di akhir Ramadan. Seringkali kita melihat fenomena sebaliknya. Di awal Ramadan, masjid penuh, shaf rapat, tilawah lancar. Namun ketika memasuki 10 malam terakhir, justru sebagian mulai lelah, mulai berkurang semangatnya. Padahal disitulah puncaknya. Para pemirsa sekalian, kesungguhan ibadah bukan hanya soal banyaknya amal, tetapi kualitasnya. Salat yang sungguh-sungguh bukan hanya lama berdirinya, tapi hadirnya di hati. Seperti halnya yang dijelaskan bahwa ketika sholat itu adalah tumakninah, yang mana meskipun kita tidak membaca doa yang panjang-panjang, namun ketika kita membaca itu dengan niat dan ikhlas, maka itu sudah termasuk ke dalam tumakninah. Tilawah yang sungguh-sungguh bukan hanya cepat hatamnya, tetapi bagaimana ayat-ayat itu menyentuh jiwa. Doa yang sungguh-sungguh bukan hanya panjang lafaznya, tetapi betapa dalam pengharapannya. Lailatul Qadar mengajarkan kita bahwa satu malam yang penuh kesadaran dan keikhlasan bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Bayangkan jika pada malam itu kita benar-benar menangis memohon ampun. Jika pada malam itu kita benar-benar berjanji untuk meninggalkan maksiat. Dan jika pada malam itu kita benar-benar memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itulah titik balik kehidupan kita. Para pemirsa rahimakumullah, Allah merahasiakan kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi. Mengapa demikian? Agar kita bersungguh-sungguh mencarinya. Agar kita tidak hanya beribadah pada satu malam saja. Agar kita konsisten dalam 10 malam terakhir. Memang benar disebutkan bahwa Lailatul Qadar seringkali jatuh pada malam-malam ganjil. Namun bukan berarti kita hanya berfokus dan beribadah di malam ganjil saja. Sikap yang paling tepat adalah kita fokus beribadah sejak awal Ramadan, lalu di 10 malam terakhir kita semakin kencangkan ibadah kita di setiap malamnya, baik ganjil maupun genap, tanpa membeda-bedakannya. Kesungguhan itu terlihat dari usaha, dari pengorbanan waktu tidur, dari menahan diri dari hal yang sia-sia, dari memilih berdiri dalam sholat malam ketika yang lain terlelap.
Karena sesungguhnya kemuliaan tidak diberikan kepada orang yang setengah-setengah. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah ibadah kita sungguh-sungguh? Sudahkah hati kita benar-benar hadir? Sudahkah kita memanfaatkan kesempatan emas ini? Jangan sampai Ramadan berlalu dan kita menyesal. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus tanpa mendapatkan ampunan dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang sangat sederhana, namun penuh makna untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Yang insya Allah bunyi doanya yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang insya Allah artinya, ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Betapa indahnya doa ini. Kita tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, kita meminta ampunan. Karena ampunan adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Semoga kita diberi kekuatan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar serta menerima seluruh amal ibadah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata atau perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.